Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ridho, NIM 2011-10-2005, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan presentasi terkait analisis strategi manajemen kurikulum berbasis teknologi, informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Studi kasus di SMK Plus Melati Samarinda. Adapun tugas ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian kualitatif. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Bab 1 yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, kehidupan masyarakat seperti saat ini dipenuhi oleh berbagai kompetisi, harapan, dan animo masyarakat terhadap kualitas pun turut semakin tinggi. Hal tersebut tentunya juga terjadi pada ranah pendidikan, yang menjadi salah satu kebutuhan yang wajib diperlukan masyarakat. Hal yang demikian juga dilandasi keyakinan masyarakat bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana yang paling efektif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dapat menghadapi berbagai tantangan masa depan, dan keyakinan tersebut kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah harapan yang diyakini dalam setiap elemen masyarakat. Pendidikan telah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pembangunan, senada dengan isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1, yang dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Selanjutnya, kurikulum merupakan kunci dalam kesuksesan pendidikan serta berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan yang pada akhirnya akan bermuara pada penentuan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Fungsi kurikulum dapat dibagi sebagai fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, dan fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Seiring dengan dilaksanakannya kurikulum dan menyadari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme pembelajaran berbasis TIK juga menjadi tidak terelakkan lagi. Maka dari itu, satuan pendidikan bersama komponen yang ada di dalamnya mesti dapat menggunakan sarana TIK tersebut dengan efektif. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian yang berjudul Analisis Strategi Manajemen Kurikulum Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Sekolah, Studi Kasus di SMK Plus Melati Samarinda. Adapun rumusan masalah yang diangkat, yang pertama yaitu bagaimana pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam pelaksanaan kurikulum di SMK Plus Melati Samarinda. Yang kedua, apa saja faktor pendukung pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum di SMK Plus Melati Samarinda. Yang ketiga, apa saja faktor penghambat pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum di SMK Plus Melati Samarinda. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum berbasis teknologi di SMK Plus Melati Samarinda. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum berbasis teknologi di SMK Plus Melati Samarinda. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor penghambat pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum berbasis teknologi di SMK Plus Melati Samarinda. Bab 2, landasan teori. A. Teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi atau yang selanjutnya disebut dengan TIK merupakan alih bahasa dari Information and Communication Technology atau ICT, yang dimaknai sebagai teknologi yang memiliki fungsi untuk dapat dimanfaatkan untuk mendukung komunikasi atau penyampaian informasi. Lebih lanjut, Kencom Council mendefinisikan TIK sebagai cara, media, atau teknologi untuk menyimpan, mengembalikan, memanipulasi, meneruskan, dan menerima data atau informasi digital. Sedangkan menurut Pusat Kurikulum Kemendikbud,
Ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yakni teknologi informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi, dan teknologi komunikasi yang merupakan adalah hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Teknologi informasi merupakan teknologi yang dikembangkan untuk mengolah data, mendapatkan, memproses, menyusun, menyimpan, dan menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat, serta tepat waktu. Teknologi informasi juga didefinisikan sebagai peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. 2. Pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Dalam ranah pendidikan, pengintegrasian TIK dalam pembelajaran membantu siswa dalam belajar serta mengetahui bagaimana TIK sebagai alat bantu dalam mempelajari materi. Sedangkan bagi guru, untuk meningkatkan keterampilan serta memanfaatkan TIK sebagai alat bantu sumber belajar. TIK memiliki peran sebagai penghubung antara guru dan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. TIK juga dapat bertindak sebagai guru atau tutor dalam memberikan penjelasan terkait pembelajaran. Kemudian, TIK juga dapat dijadikan referensi yang tidak terbatas dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, posisi teknologi informasi komunikasi yang cukup berarti dalam pembelajaran dapat memberikan kontribusi berupa mempermudah kerjasama pendidik dan peserta didik serta menghilangkan batasan ruang, jarak, dan waktu, berbagi informasi atau sharing information sehingga mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir menyediakan pembelajaran yang mudah diakses oleh banyak orang atau virtual school yang berisi berbagai informasi yang berkaitan dengan sekolah. B. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kurikulum. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan sudah menjadi suatu hal yang lazim dilakukan pada era kemajuan teknologi. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan dengan baik dapat membantu kelancaran proses pendidikan. Urgensi pendidikan TIK dalam pembelajaran disebutkan dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2003 tentang implementasi kurikulum. TIK menjadi bagian dari strategi pembelajaran. Sekolah dapat menyediakan komputer, jaringan internet yang menghubungkan rumah peserta didik dengan ruang kelas, guru, dan administrator sekolah. Keseluruhan komponen dihubungkan melalui internet dan para guru dilatih menggunakan komputer pribadi atau laptop dan perangkat TIK lainnya. Urgensi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran kurikulum tersebut didasari tuntutan penerapan kurikulum tersebut. Selain itu, maraknya arus informasi dan ragamnya sumber informasi menjadikan guru tidak menjadi satu-satunya sumber belajar. Akan tetapi dalam satuan pendidikan, sekolah guru memiliki peranan yang strategis. Oleh karena itu, penggunaan TIK di sekolah hendaknya dimulai dari titik pangkal yang strategis pula, yaitu guru. Pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum penting diupayakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, motivasi, dan konsisten pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam dokumen paparan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bidang pendidikan tentang konsep dan implementasi kurikulum, disebutkan bahwa konsekuensi implementasi kurikulum adalah pengintegrasian mata pelajaran teknologi informasi komunikasi. Mata pelajaran TIK diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran. Dengan kata lain, kurikulum mensyaratkan penggunaan TIK sebagai sarana dan media pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Dapat dipahami bahwasannya pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum semakin besar dan diperlukan. Pemanfaatan TIK juga dapat menambah pengetahuan peserta didik tentang perkembangan teknologi yang terbaru dan
dan yang tentunya diperlukan dalam era globalisasi. Jenis TIK dalam pembelajaran kurikulum berbasis teknologi. Introduksi perangkat TIK dengan kemampuan pengolahan dan penyajian tentang multimedia atau teks, grafis, gambar, suara, dan gambar bergerak telah memberikan peluang baru dalam pelaksanaan pembelajaran. Jenis-jenis sumber dan media pembelajaran berbasis TIK yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kurikulum cukup beragam. Penggunaannya dapat disesuaikan dengan tingkat satuan pendidikan yang menjalankannya serta kebutuhan yang ada pada suatu satuan pendidikan. Berbagai jenis sumber dan media pembelajaran berbasis TIK tersebut yakni yang pertama, komputer. Pada awalnya komputer hanya digunakan untuk keperluan menghitung dalam kegiatan administrasi saja sebagai sarana komputasi dan pengolahan kata. Namun saat ini komputer juga memungkinkan digunakan untuk sebagai sarana belajar dalam proses pendidikan. Penggunaan komputer dalam pembelajaran memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran secara individual atau individual learning dengan menumbuhkan kemandirian dalam proses belajar sehingga peserta didik akan mengalami proses yang jauh lebih bermakna dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Saat ini penggunaan komputer juga dimanfaatkan dalam melakukan evaluasi pembelajaran dalam bentuk computer based test atau CBT. Selanjutnya internet. Internet diartikan sebagai kumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dari sumber daya informasi untuk jutaan pemakaiannya yang tersebar di seluruh dunia, serta berbagai layanan lainnya yang tentunya mendukung proses pendidikan. Dan selanjutnya yang tak kalah penting yaitu LCD proyektor. LCD proyektor merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok dan sebagainya. Teknologi LCD proyektor merupakan pengembangan dari overhead projector atau OHP yang datanya masih berupa tulisan pada kertas bening. Dengan memanfaatkan LCD proyektor, guru dapat memberikan berbagai penjelasan kepada peserta didik melalui proyeksi yang ditampilkan baik itu berupa slide PowerPoint atau video yang berisi materi pembelajaran melalui cahaya lampu halide logam yang menghasilkan suhu warna yang ideal dan spektrum warna yang luas. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jadi jenis penelitian kali ini, penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum di SMK Plus Melati Samarinda. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan melihat dan menganalisis pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum sehingga data akan dikumpulkan nanti akan lebih lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan lebih objektif. Lokasi dan objek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di SMK Plus Melati Samarinda, sedangkan objek penelitian ini adalah kepala sekolah, waka kurikulum, dan para guru di SMK Plus Melati Samarinda. Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa orang tenaga pendidik serta wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMK Plus Melati Samarinda. Adapun dalam penelitian ini adalah pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kurikulum yang ada di SMK Plus Melati Samarinda. Informan penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian utama dalam penelitian ini adalah tenaga pendidik, dan informan pendukung dalam penelitian ini yakni wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMK Plus Melati Samarinda. Pemilihan informan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memahami dan dapat memberikan informasi terkait penelitian yang penulis lakukan. Selanjutnya, teknik analisis data.
Untuk menganalisis data, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, metode induktif, yaitu metode yang menggunakan cara berpikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian kita tarik kesimpulannya yang bersifat umum. Selanjutnya, metode deduktif, yaitu perolehan data atau keterangan yang bersifat umum namun kemudian diolah untuk mendapat rincian yang bersifat khusus. Selanjutnya, metode komparatif, yaitu menganalisis data dengan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan. Teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah dikelola. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran kepala sekolah sebagai yang pertama adalah observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dalam melihat, mengamati, dan mengingat ketersediaan media TIK yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kurikulum di SMK Plus Melati Samarinda dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan melakukan observasi, penulis dapat mengumpulkan data secara lebih cermat dan terperinci. Selanjutnya, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila penelitian ini ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam melakukan wawancara, penulis mengajukan beberapa pertanyaan dengan harapan agar pertanyaan tersebut lebih terarah dengan baik. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi mengenai penggunaan serta pengelolaan media TIK dalam pelaksanaan kurikulum di SMK Plus Melati Samarinda. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi adalah cara atau teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini dengan harapan setiap kegiatan dan tindakan yang akan dilakukan memiliki bukti yang akurat dan bukti nyata. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi akan digunakan dalam mendokumentasikan penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran serta pendokumentasian kelengkapan sarana dan prasarana TIK pada SMK Plus Melati Samarinda. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait penyampaian materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.